B. Apabila tawaf dalam ibadah haji suami atau laki-laki sentuh istri atau wanita maka, mereka yang meyakini batal wudhu sentuh istri maka, mereka harus mengulangi wudhunya dan hal ini tidak mungkin dapat dilakukan. Untuk hal ini, mereka mengatakan melakukan talfik, berpindah pendapat kepada mazhab Hanafi, Maliki atau pendapat tidak batal wudhu sentuh istri atau wanita. Hal ini mereka katakan berpindah pendapat mazhab dianggap boleh dalam keadaan darurat. Komentar, adalah menjadi keadaan darurat bila kesulitan air atau makanan karena kejadian tiba-tiba tumpah atau mengalami kekotoran tidak disangka. Maka, untuk menyelamatkan keadaan maka, makanan yang haram pun boleh dimakan atau diminum. Adalah dalam hal tawaf tidak bisa dianggap sentuh istri atau wanita dianggap keadaan darurat. Karena hal itu sudah diketahui akan terjadi ketika melakukan tawaf dari awal atau dari Indonesia. Jadi, tidak berlaku hukum darurat, menghalalkan yang haram. Apalagi setelah kembali ke Indonesia maka, seseorang yang talfik, berpindah mazhab, itu kembali lagi berpendapat batal wudhu sentuh istri atau wanita. Ini namanya mempermainkan hukum atau pelintat-pelintut, ragu-ragu. Adalah hukum talfik boleh dilakukan karena pendapat itulah yang benar setelah ditemuinya dalil yang baru menyalahkan pendapat yang lama. Komentar, rasanya memang sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, tidak batal wudhu bila sentuh wanita atau istri tanpa bernafsu. Karena menghindari agar hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu berlaku untuk sepanjang masa dan di mana saja daerahnya atau mazhabnya. Misalnya untuk tawaf seperti contoh di atas. C. Kenapa mazhab Imam Syafi'i batal wudhu sentuh istri atau wanita? Jawabnya, kemungkinan Imam Syafi'i saat beliau mengeluarkan pendapatnya ketika itu, beliau belum menemui hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim yang menyatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyentuh Aisyah ketika sholat. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan syalatnya tanpa mengulangi wudhunya atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium pipi Aisyah ketika setelah berwudhu. Hal Imam Syafi'i karena belum menemui hadis tersebut, di mana karena Imam Syafi'i hidupnya atau lahir setelah Nabi wafat dan tempat tinggalnya di Baghdad jauh dari tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Memungkinkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sampai kepadanya. Berlainan dengan Imam Hanafi dan Maliki sama-sama berada di Madinah tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah. D. Kenapa terjadi perbedaan pendapat ada di antara ulama? Mazhab berpendapat bolehnya menghadiahkan pahala pada orang yang telah wafat atau kenapa mazhab atau ulama lain berpendapat tidak bisa pahala dihadiahkan kepada orang yang telah wafat? Jawabnya, adalah mazhab Hanafi atau Maliki berpendapat tidak dapat pahala dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Rujukannya sesuai Quran Surah An-Nazm 39. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan sesungguhnya seseorang akan mendapat ganjaran, pahala dari apa yang dikerjakannya sendiri. Berarti, siapa yang membaca Quran Surah Yasin misalnya maka, yang membaca itulah yang mendapat pahala. Untuk menguatkan penafsiran An-Nazm 39 itu Imam Hanafi dan Maliki menggunakan rujukannya di mana di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal istrinya Khadijah. Anak-anaknya atau para sahabat misalnya Hamzah dan Ja'far maka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat tidak ada melakukan tahlilan hadiah pahala kepada Khadijah, anak-anaknya, dan sahabat yang telah wafat ketika itu.